Pada suatu hari, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda paruh baya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Mbok Srini. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Mbok Srini menghabiskan hari-harinya seorang diri, dan setiap harinya ia merasa bosan serta jenuh karena ia tidak memiliki seorang untuk menemaninya. Mbok Srini sejak dulu sangat ingin punya anak, namun impiannya yang satu ini memang tidak pernah bisa terwujud. Ditambah lagi sekarang ia tidak memiliki seorang suami. Kemungkinan ia memiliki anak pun tentu saja menjadi hilang. Mbok Srini hanya bisa menunggu keajaiban agar ia bisa memiliki anak. Lalu pada suatu malam, Mbok Srini memimpikan seorang raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan, tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat ia terbangun di pagi hari, tentu saja Mbok Srini merasa kebingungan dengan arti mimpi itu. Dengan berbagai keraguan dan rasa penasaran di benaknya, Mbok Srini tetap berjalan ke hutan dan mengikuti perasaannya. Saat ia tiba di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar seperti yang ada di mimpinya semalam. Dan ternyata bungkusannya itu adalah sebutir biji timun. Ternyata raksasa ini meminta Mbok Srini menanam biji timun yang ia berikan. Katanya ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun saat anak itu sudah dewasa, Mbok Srini harus memberikan anak itu kepada raksasa karena ia akan memakannya. Saat kembali ke rumah, Mbok Srini menanam biji timun itu di ladang rumahnya. Saat buah timun itu sudah sangat besar, warnanya pun keemasan, Mbok Srini memetiknya, dan saat terbelah, ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberikan nama Timun Mas. Ya, Timun Mas. Mbok Srini merasa sangat senang sehingga ia lupa bahwa ia pernah membuat janji pada raksasa ia akan memberikan bayi itu padanya suatu hari nanti. Mbok Srini membesarkan Timun Mas dengan kasih sayang dan kesabaran. Timun Mas tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik, baik, serta sangat cerdas. Mbok Srini pun hari-harinya penuh dengan senyuman, bisa bermain dengan anaknya yang cantik, bisa tersenyum, dan anaknya pun bisa membantu pekerjaannya sehari-hari. Dia tidak lagi bengong, dia tidak lagi sedih, dan bekerja pun semangat. Pada suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi raksasa yang memberikan pesan bahwa dalam waktu seminggu ia akan menjemput Timun Mas. Sejak saat itu, Mbok Srini sering termenung sedih sendirian. Ia terus memikirkan bahwa ia akan terpisah dengan anaknya yang sangat ia sayangi. Terkadang air mata jatuh ke pipinya tanpa ia sadari. Ternyata Timun Mas sering memperhatikan ibunya yang sedang sedih. Lalu ia pun bertanya pada Mbok Srini, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali menangis?" Awalnya Mbok Srini tidak ingin bercerita pada anaknya, tapi karena Timun Mas mendesaknya dan terus bertanya, Mbok Srini pun menceritakan kisah asli kelahiran Timun Mas. Mbok Srini juga menceritakan bagian bahwa ia harus mengembalikan Timun Mas ke seorang raksasa dan
Beberapa malam sebelumnya, raksasa itu menghampiri ia kembali ke dalam mimpinya. Timun Mas pun merasa sedih sekali, dan ia tidak ingin Mbok Srini membalikannya ke sang raksasa yang mengerikan itu. Akhirnya mereka berdua berpikir, bagaimana mencari cara agar Timun Mas bisa bebas dari sang raksasa itu. Dia ingin memakannya Timun Mas. Di hari Timun Mas harus dikembalikan. Tiba-tiba Mbok Srini berpikir sebuah cara agar Mbok Srini meminta Timun Mas berpura-pura sakit agar sang raksasa tidak ingin memakannya. Beruntung, sangat beruntung. Cara ini cukup berhasil untuk mengulur waktu, untuk menjaga jarak agar anak itu tidak dimakan sang raksasa. Sang raksasa akan datang kembali saat Timun Mas sudah sembuh, sudah pulih, dan bisa bermain kembali agar bisa dimakan dengan enak sekali. Dengan cara itulah si Timun Mas bisa bertahan, bisa hidup, dan tidak dimakan oleh raksasa yang mengerikan itu. Karena Mbok Srini sangat mencintai anak ini, menyayanginya, dan memberikan sebuah harapan untuk bisa hidup lebih lama. Suatu malam Mbok Srini bermimpi. Dalam mimpinya itu disebutkan bahwa agar anaknya selamat, maka ia harus menemui petapa di Gunung Kidul. Paginya Mbok Srini bertemu seorang petapa di gunung. Ia adalah teman suaminya yang sudah meninggal. Sesampainya di sana, Mbok Srini langsung menceritakan soal kondisinya dan ia ingin mengusir raksasa itu. Sang pertapa itu memberikan Mbok Srini 4 bungkusan kecil. Katanya, bungkusan-bungkusan ini berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Sang pertapa menyuruhnya memberikan 4 bungkusan ini pada anaknya, dan jika sang raksasa mengejarnya, sebarkan isi bungkusan-bungkusan ini. Setelah itu Mbok Srini pun pulang dengan perasaan sedikit lega. Setidaknya ia sekarang sudah memiliki rencana. Beberapa hari kemudian, raksasa ini datang kembali untuk menjemput Timun Mas. Mbok Srini dan Timun Mas pun berdiri berdampingan tanpa rasa takut. Walaupun melihat wajah sang raksasa itu mengerikan, tapi dengan percaya diri dia berdiri tegap untuk melawan sang raksasa itu. Timun Mas tiba-tiba berlari sekencang-kencangnya, dan raksasa itu mengejarnya. Timun Mas tidak takut, dia tetap berlari dan berlari untuk menjauh dari ibunya. Timun Mas tiba-tiba berlari sekencang-kencangnya. Dia menjauh dari neneknya. Biar neneknya selamat, dia harus berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari sang raksasa itu. Setelah berlari cukup jauh, Timun Mas menaburkan biji yang diberikan ibunya.
Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan meliliti seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dari dan kembali mengejar timun emas. Timun emas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum berubah menjadi banyak pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar timun emas. Walau berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, timun emas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Ketika itu pula hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun emas pun cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka raksasa itu akan berhasil menangkap dan memakannya. Dengan harapan untuk selamat yang sangat besar, timun emas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena terjebur ke dalam lautan lumpur dan ia tewas dengan sangat cepat. Karena lumpur terasi itu pun sangat dalam, raksasa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya timun emas dapat mengalahkannya. Kemudian timun emas pun bersujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia lolos dari serangan raksasa yang sangat ganas itu. Melihat itu, timun emas langsung berlari menuju rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan, dan sejak itu Mbok Srini dan timun emas hidup selamanya, hidup bahagia, tidak ada gangguan dari raksasa. Kisah asal Jawa Tengah ini memang seru dan mengharukan sekali, bukan? Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah orang yang memiliki niat jahat tentu saja pada akhirnya akan celaka dan mati. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga dilancarkan segala urusan dan dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Mohon di subscribe, like, dan komen ya guys.